Oke, ini Bapak Jokowi baru sampai sepertinya. Didampingi oleh ajudan-ajudannya seperti biasa. Luar biasa ya Bu ya. Wih, wih, wih. Bapak Jokowi menjadi pembicara di forum Bloomberg New Economy. Sementara para pembenci berbicara di forum belum berguna. Wah, menyala, panas. Ini satu lagi hal yang menyebalkan dari Pak Jokowi ini. Sangat menyebalkan. Coba kita baca ini. Tiba di Singapura, Jokowi akan berpidato di forum Bloomberg New Economy. Ini kan semacam nggak menghargai orang gitu. Bayangin aja, orang udah capek-capek mengisukan. Ya minimal kalau diisukan kayak gitu ya makin down lah gitu Pak. Makin ke bawah, makin ya sedikit terpuruk gitu. Ini kok malah makin tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang Jokowi yang udah dicaci ya kan, dicaci udah, dimaki udah, difitnah juga udah, bukannya turun derajatnya, malah naik. Ya, terbaru Jokowi dijadwalkan pidato di forum Bloomberg New Economy ya di Singapura. Nah, sedangkan para pembencinya hingga kini masih berpidato di forum belum berguna ya. Jadi tolong bedakan Bloomberg New Economy dengan forum belum berguna. Dan yang bikin tambah ngakak ya, melihat derajat Jokowi itu makin hari makin naik gitu ya, makin dihormati oleh para pemimpin dunia, oleh para tokoh dunia. Si tiba-tiba, tahu ya si tiba-tiba ya, si dokter mangkrak, jadi tantrum teman-teman ya. Tiba nangis sesenggukan, aduh, udah sedih mau dipenjara, ya kan, ditambah lagi sedih ngelihat Jokowi dihormati para pemimpin dunia. Seharusnya kan kalau difitnah itu kan harga diri derajatnya kan turun. Ini Jokowi malah tambah naik, karena itulah si dokter mangkrak makin tantrum. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ini satu lagi hal yang menyebalkan dari Pak Jokowi ini. Sangat menyebalkan. Coba kita baca ini. Tiba di Singapura, Jokowi akan berpidato di forum Bloomberg New Economy. Ini kan semacam nggak menghargai orang gitu. Bayangin aja, orang udah capek-capek mengisukan ijazahnya beliau itu palsu. Orang udah capek-capek mengatakan dia itu korupsi WUS. Orang udah capek juga mengatakan kalau dia itu adalah keturunan PKI. Belum lagi ijazah Pak Jokowi itu SD juga nggak ada, katanya gitu. Terus korupsi IKN, itu semua sudah diisukan sama Bapak gitu loh. Tapi kenapa Pak Jokowi ini semacam nggak menghargai mereka yang sudah mengisukan itu gitu. Ya minimal kalau diisukan kayak gitu ya makin down lah gitu Pak. Makin ke bawah, makin ya sedikit terpuruk gitu. Ini kok malah makin tinggi, makin naik, malah makin mendunia gitu loh. Bapak memang menginginkan mereka itu setiap hari harus kompres es batu. Kasihan loh Pak, kasihan. Nah, ya itu, ya kan? Ini juga saya kecewa gitu loh kepada Jokowi. Karena saya pernah mendapatkan semacam nasihat begitu ya dari orang tua. Bukan orang tua saya, tetapi orang-orang tua ya yang pernah saya temui semasa saya kecil gitu. Pesannya tuh begini, kalau kamu dijatuhkan oleh temanmu, walaupun kamu kuat, walaupun sesungguhnya kamu terlihat kuat, pura-pura lah kamu terjatuh gitu.
Ya kan? Loh kenapa saya bilang begitu? Ya biar temanmu senang. Masa temanmu sudah susah payah menjatuhkanmu, kamu nggak jatuh-jatuh? Kan kasihan dia. Walaupun kamu sebetulnya nggak jatuh, pura-puralah jatuh gitu loh. Menyenangkan hati orang itu ibadah katanya. Setelah kau udah pura-pura jatuh dan dia merasa senang, kau bangkit lagi gitu loh. Biar dia sakit hati, tapi minimal kau kan sudah pernah menyenangkan hatinya dengan pura-pura jatuh. Ada lanjut. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dokter. Bu, saya ingin mengajak Ibu nih untuk menyimak bareng-bareng momen Pak Jokowi di Singapura untuk menghadiri acara Bloomberg sebagai Dewan Penasehat. Hari ini, Enggak, tahun depan. Ya hari inilah Bu. Acara ini sudah berlangsung dari tanggal 18 sampai 21 November nanti ya. mana buktimu? Oh, tentu dong, ada dong buktinya. Oleh karena itu saya mengundang Ibu untuk nonton bareng. Mari kita mulai, Bu. Oke, ini Bapak Jokowi baru sampai sepertinya. Didampingi oleh ajudan-ajudannya seperti biasa. Luar biasa ya Bu ya. Emang kurang ajar netizen barusan. Ini siapa sih? Tolong teman-temannya tulis ini siapa ini? Ini harus dicari ini. Siapa orangnya ya? Nama akunnya siapa? Kok bisa-bisanya gitu loh ngeledek si dokter mangkrak. Si dokter mangkrak itu saat ini hatinya sudah dalam kondisi sedih. Sedih mau di penjara, ya kan? Udah bingung mau alasan apa lagi, mau bikin drama apa lagi, udah nggak ada dalam pikirannya itu udah, aduh penjara gitu. Udah gitu dipakai mainan lagi. Ketika Jokowi menjadi salah satu pembicara gitu ya dalam sebuah forum yang sangat keren di dunia ini. Ya jelas tantrum lah. Lanjut. Ini lagi siapa sih yang bikin macam kayak gini? Halo. Hai. Jokowi bertolak ke Singapura hadiri forum Bloomberg New Economy. Sementara, ya kan, Prabowo makan siang bareng Mikhail Bloomberg di istana bahas Danantara, ya kan? Sementara mereka yang membenci masih pidato di forum belum berguna. Ada lanjut. Wih. Bapak Jokowi menjadi pembicara di forum Bloomberg New Economy. Sementara para pembenci berbicara di forum belum berguna. Wah, menyala, panas, mulai berasumsi. Emang Bapak Jokowi bisa bahasa Inggris? Bisa apa? Ingat, orang-orang yang diundang menjadi pembicara di forum Bloomberg New Economy bukan orang-orang abal-abal. Yang pasti orang-orang terkemuka, bukan sengkuni, bukan juga orang-orang yang hanya mencari kesalahan orang lain. Yang pasti, orang-orang atau individu yang diundang menjadi pembicara di Bloomberg New Economy adalah tokoh-tokoh terbaik, baik dalam pemerintahan, bisnis, dan multilateral. Ini orang-orang terpilih, orang-orang yang punya kemampuan. Salam akal waras. Nah, apa yang saya katakan, ya kan? Mereka yang membenci Jokowi itu juga orang terpilih sebetulnya. Terpilih untuk menjadi pecundang dan terpilih untuk menjadi orang-orang yang selalu berbicara di forum-forum yang tidak berguna. Aduh, lanjut. Ada apa ini? Jokowi bertemu dengan mantan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong kemarin tanggal 20 November di Singapura. Wow. Ya,
Ya, kita dengar-dengar di berita Pak Jokowi sedang berada di Singapura untuk acara di Bloomberg ya. Tentu saya kira Pak Jokowi masih sangat relevan di dunia politik, masih sangat pengaruhnya masih sangat kuat ya. Dan tentunya karisma beliau itu sangat kuat dan kental kawan-kawan ya. Jadi bagi orang-orang yang mengharapkan bahwa Pak Jokowi akan redup, kubur mimpi kalian dalam-dalam. Berat ini orang bos ya. Lebih baik mari kita akui secara bersama-sama bahwa Pak Jokowi adalah top ya. Pak Jokowi tidak gila hormat, Pak Jokowi tidak butuh pengakuan, tapi saya rakyat biasa mengatakan bahwa ini orang kita, anak bangsa kita, pemimpin kita yang luar biasa. Hidup Jokowi. Iyalah, Pak Jokowi tidak butuh pengakuan, tetapi rakyat Indonesia mengakui dari Sabang sampai Merauke. Ya, saya adalah salah satu rakyat Indonesia yang mengakui dan sangat berterima kasih kepada Pak Jokowi yang telah membangun bangsa ini selama 10 tahun terakhir, ya kan? Pak Jokowi ke Singapura bertemu dengan Perdana Menteri, wes keren lah, keren, pokoknya keren. Dan di Indonesia Prabowo makan siang, makan bersama dengan Bloomberg begitu, wah keren. Sementara mereka yang selama ini nyinyir telah berstatus sebagai tersangka dan sebentar lagi akan mendekam di balik jeruji besi. Kapok kalian. Nah, lanjut. Secara pribadi saya baru menyaksikan ya bagaimana pertemuan Bloomberg New Economy di Singapura yang menghadirkan ya orang-orang yang sangat peduli dan dianggap dapat melakukan proteksi terkait dengan persoalan kepentingan ekonomi global ya di tengah berbagai macam tantangan terkait dengan persoalan peperangan, kerusakan ekonomi, ekologi, dan hadirnya komersialisasi artificial intelligence yang mengkhawatirkan. Nah, di sini kemudian kita bisa merefleksikan bagaimana salah satu hal yang mengharukan bagi kita, yaitu hadirnya salah seorang putra bangsa Indonesia, yaitu Pak Insinyur Joko Widodo, yang tentu kita semua tahu bahwa beliau diapresiasi ya, kemudian diminta untuk menjadi salah satu ya penasehat ekonomi global ya melalui platform dari lembaga Bloomberg New Economy ya. Jadi ini sesuatu yang patut untuk kita acungkan jempol dan kita akan kaitkan dengan bagaimana sebagian ya, tidak begitu banyak, sebagian orang, sebagian kecil sign quote meludahi ya keberadaan Pak Jokowi, tetapi orang-orang yang punya kapasitas yang baik, yang punya prestasi sangat tinggi, itu justru melihat ya keberadaan sosok Pak Jokowi ini sebagai permata yang tidak bisa dilihat oleh mereka-mereka yang punya jarak pandang intelektual yang menurut saya tidak terlalu jauh dalam konteks menimbang segala sesuatu. Nah, kita akan bahas soal ini, bagaimana kita berusaha untuk membangun cara pandang yang baik terkait dengan keberadaan Pak Jokowi, bukan karena kita orang yang sedang menjilat keberadaan beliau, tapi sebagai orang yang juga berhimpun dalam barisan yang tahu benar ya kepada siapa kita kemudian memberikan apresiasi, rasa terima kasih, dan bagaimana kita melihat bahwa Pak Jokowi sebagai sosok yang masih sangat punya peran penting dalam konteks untuk menciptakan ya negara yang baik. Sumbangsinya masih sangat diharapkan. Iyalah, sumbangsi Jokowi itu masih sangat diharapkan. Ada banyak ya, sampai saat ini masih ada 3 mantan Presiden Republik Indonesia yang masih diberi usia cukup panjang begitulah ya, diberi kesehatan dan belum pulang ke rahmatullah. Tetapi kalau saya sebagai rakyat Indonesia secara pribadi mengatakan bahwa yang masih diperlukan ya, pengetahuan sumbangsinya terhadap bangsa dan negara itu menurut saya adalah Presiden Republik Indonesia yang nomor 3. Mantan Presiden Republik Indonesia yang terakhir ini gitu loh, ya kan? Sementara yang kedua orang besar si Partai Biru, ya kan, si Partai Merah, aduh nggak berguna sama sekali.
Saya kemarin diingat gitu loh, ada orang yang mengatakan, Jokowi udah purna bakti, udah diem aja nggak usah ikut cawe-cawe. Bukan cawe-cawe, Jokowi diperlukan bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Sementara mantan presiden lain nggak laku, paham kalian ya? Ya teman-teman ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.